Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada anak-anak kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, di video kali ini Bu akan membahas mengenai ulangan harian bab 8 BUMN, BUMD, dan BUMS. Nah, ini dia soalnya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat ya. Jadi di sini sudah ada soalnya ulangan harian bab 8 yang Badan Usaha dan Perekonomian Nasionalnya ada 3, BUMN, BUMD, dan BUMS. Ada 20 soal. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini soal yang pertama ini membahas mengenai peran dari BUMN. Jadi ditunjukkan di nomor yang sebelah mana itu. Nah, di sini sudah ada peran BUMN dan BUMS. Nah, seperti yang kita tahu bahwa BUMN itu adalah badan usaha milik negara dan BUMS adalah badan usaha milik swasta ya. Nah, kita cari yang untuk negara. Yang pertama itu pelaksana pelayanan publik. Nah, ini betul ya, karena BUMN itu biasanya bergerak di bidang yang vital, termasuk salah satunya itu transportasi ya, agar dapat menyediakan transportasi yang harganya terjangkau untuk masyarakat. Yang kedua itu penghasil devisa negara. Nah, ini juga betul ya, baik BUMN ataupun BUMS, dua-duanya ini penghasil devisa negara. Kemudian yang berikutnya, pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Nah, ini juga betul, jadi yang nomor 3 juga peran BUMN, karena tanpa adanya, contoh kecilnya tanpa adanya listrik yang dihasilkan oleh PLN ya, maka tidak akan ada usaha swasta yang lain gitu, karena kebanyakan dari badan usaha itu membutuhkan listrik ya. Itu contoh pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Yang keempatnya ini BUMS dan yang kelimanya juga ini BUMS ya. Jadi jawabannya adalah yang 1, 2, dan 3. Di sini berarti nomor 1 jawabannya A. Lanjut yang berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan kebaikan dari BUMN adalah yang pertama itu berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di sini kan kata kuncinya yang bukan ya. Berarti yang tidak termasuk dari kebaikan BUMN. Ini nomor 1 adalah kebaikan BUMN. Yang kedua, menyediakan barang-barang publik untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga kebaikan BUMN ya. Yang ketiga, lambat dalam mengambil keputusan. Nah, ini konotasinya negatif ya, pernyataan yang ketiga ini. Berarti jawabannya adalah yang C. Berarti nomor 2, C. Nah, yang berikutnya, nomor 3. Berikut yang bukan merupakan kelemahan dari BUMN. Berarti di sini yang bukan kelemahan BUMN. Berarti kita tahu bahwa kebalikannya ya, yaitu kebaikannya. Nah, kita cari yang pertama adalah sulit memperoleh modal. Nah, ini kelemahan ya, berarti bukan. Maju mundurnya badan usaha tergantung keadaan kementerian yang bersangkutan. Ini juga bukan. Karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan kepada masyarakat seolah-olah pengelolaan BUMN ini maksudnya pengelolaan BUMN ini kurang maksimal ya. Dan ini juga bukan. Yang berikutnya sering kalah bersaing dengan BUMS. Ini juga bukan. Jadi ini masih kelemahan ya. Yang terakhir, perintis usaha untuk bidang yang tidak diminati pihak swasta. Nah, ini betul ya. Jadi yang E, ini adalah kebaikan dari BUMN. Berarti nomor 3 jawabannya E. Nomor 4 sekarang. Bentuk BUMN adalah, nah kalau bentuk BUMN, itu jawabannya persero dan perum ya. Jadi BUMN yang mencari keuntungan dan BUMN yang mencari layanan masyarakat ya. Jadi maksudnya itu yang mencari kegiatan sosial gitu, tidak mencari keuntungan, tapi lebih ke pelayanan pada masyarakat. Nah, itu dia nomor 4, jadi jawabannya A. Nomor 5 itu berikut yang bukan merupakan kebaikan dari BUMD adalah. Berarti di sini kelemahannya ya, konotasinya negatif di sini kebalikannya gitu, yaitu kelemahannya. Yang pertama, berusaha untuk menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Nah, ini konotasinya positif, berarti ini ada kebaikannya ya. Kemudian yang berikutnya sumber pendapatan asli daerah, ini juga positif. Kemudian yang berikutnya menyediakan lapangan kerja. Nah, ini juga masih kebaikannya. Kemudian yang berikutnya memberikan keamanan kerja bagi pegawainya, ini juga masih kebaikannya. Yang terakhir pengelolaannya menyangkut birokrasi. Nah, ini kelemahan ya. Jadi yang terakhir ini, yang E ini kelemahan. Jadi karena menyangkut birokrasi, maka pada saat mengambil keputusan itu biasanya sulit ya, karena banyak lapisan kepemimpinan gitu yang harus ditembus ya untuk mengambil keputusan itu, jadi lama gitu. Jadi jawabannya yang 5 E. Lanjut ke nomor 6. Yang termasuk peran dari BUMS adalah, nah di sini peran dari BUMN dan BUMS dalam perekonomian yang pertama.
Membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka kesempatan kerja baru. Nah, ini betul ya. Ini peran dari BUMS karena perusahaan BUMS itu lebih banyak ya jumlahnya dari perusahaan BUMN. Yang berikutnya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang melimpah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini juga betul. Yang ketiga, membantu meningkatkan kinerja ekonomi nasional di berbagai sektor pembangunan. Nah, ini juga betul. Nah, nomor 4, mencegah pengelolaan sumber daya alam ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, kalau ini BUMN ya. Nomor 4 ini BUMN. Nomor 5, membina dan membiayai usaha kecil dan menengah, ini juga BUMN. Berarti jawabannya adalah poin 1, 2, dan 3. Berarti nomor 6 jawabannya A. Lanjut sekarang ke nomor 7. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum seperti ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Berikut ini adalah ciri utama perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Di sini pilihan yang A, kewajiban terhadap pihak luar terbatas hanya kepada modal yang disetorkannya. Nah, ini maksudnya bersifat profesional ya. Jadi perseroan terbatas ini bersifat profesional. Artinya maksudnya jika perusahaan mengalami kerugian, ini tidak berkaitan dengan dana pribadi dan dari pemilik ya. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, itu pemiliknya otomatis nggak langsung ikut bangkrut karena kekayaannya itu dipisahkan yang PT ini. Jadi jawabannya ini sudah jelas yang A. Tuh. Perseroan terbatas itu jawabannya yang A. Yang berikutnya, nomor 8. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan. Tujuan BUMN adalah melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan kemakmuran dan menambah kas negara untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan. Perusahaan negara perseroan, Persero, adalah bentuk badan usaha. Nah, ini tadi udah dikasih tahu jawabannya di atas ya, di soal yang sebelumnya gitu. Persero ini. Jadi yang pertama ini pilihannya milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Berorientasi pelayanan pada masyarakat ini salah ya. Yang pertama ini definisi dari Perum. Yang berikutnya dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai PNS. Ini bisa. Yang berikutnya dikelola oleh negara atau daerah dengan tujuan mencari keuntungan dan memberi pelayanan kepada umum. Ini kurang ya. Yang berikutnya modalnya berasal dari kekayaan daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Ini juga kurang. Yang berikutnya modalnya berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi berasal dari pemerintah. Tujuan usahanya adalah nirlaba. Nah, ini lebih ke yang E ya. Jadi Perum ini bisa juga dari swasta, bisa juga dari pemerintah, yang pasti 51%-nya itu harus milik pemerintah gitu, baru bisa disebut BUMN Perum ya maksudnya. Dan tujuan usahanya itu untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi nomor 8 jawabannya E. Kita lanjut nomor 9. Di sini berdasarkan pernyataan di bawah, peranan yang dijalankan oleh badan usaha milik negara adalah nomor. Nah, yang pertama di sini maksud dan tujuan pendirian badan usaha diantaranya yang pertama memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Nah, ini masuk ke peran BUMN ya. Yang pertama berarti nomor 1 ini betul. Nomor 2, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Ini juga betul ya, ini peran BUMN. Yang ketiga, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor usaha lain. Nomor 3 juga betul, ini peran BUMN. Yang keempat, mengutamakan mengejar keuntungan. Nah, ini tidak betul ya. Jadi perusahaan BUMN itu biasanya lebih pada masyarakat ya. Jadi tidak murni 100% untuk mengejar keuntungan, ini tidak. Ini BUMS nomor 4. Yang berikutnya berusaha bertindak sebagai partner pemerintah. Nah, tidak mungkin pemerintah dan pemerintah. Sudah pasti ini pernyataan untuk BUMS. Berarti 4 dan 5 ini BUMS. Jadi jawabannya adalah poin 1, 2, dan 3. Nomor 9 jawabannya A. Lanjut ke nomor 10. Tujuan dari studi kelayakan usaha adalah, adanya studi kelayakan usaha ini, tujuan utamanya adalah menghindari resiko kerugian ya. Jadi menghindari resiko kerugian untuk melihat apakah usahanya itu layak atau tidak untuk dijalankan. Jadi dilihat dulu dari sisi kelayakan si usahanya tersebut sebelum dijalankan ya. Tujuan utamanya adalah untuk ini, menghindari resiko kerugian. Jadi nomor 10 jawabannya A. Lanjut ke nomor 11. Badan usaha milik swasta ini adalah badan usaha yang paling banyak digandrungi masyarakat karena memberikan kemudahan bagi pemodalnya.
Modal penyertaannya terdiri atas saham-saham dan diperkuat oleh perangkat organisasi seperti direksi dan dewan komisaris. Setiap tahun pemilik modalnya mendapat dividen. Badan usaha milik swasta yang dimaksud adalah, nah ini sudah jelas ya, ini definisi dari PT atau perseroan terbatas. Maka firma bukan, kartel bukan, perseroan terbatas yang ini C ya. Nomor 11 jawabannya C. Lanjut ke nomor 12. Badan usaha milik swasta ini merupakan badan usaha persekutuan. Ada persero yang menyetor modal dan menjalankan usahanya, dan ada juga yang menyetor modal tapi tidak mengusahakan atau menjalankan perusahaan. Persero yang hanya menyetor modal dan tidak ikut menjalankan usaha disebut sekutu diam atau sekutu pasif. Nah, badan usaha yang dimaksud adalah, nah ini sudah jelas ya. Jadi badan usaha persekutuan yang ada sekutu aktif dan sekutu pasif itu disebutnya perseroan komanditer atau komanditer Vennoskap atau persekutuan komanditer. Jawabannya itu yang C, 12C. Lanjut ke nomor 13. Berikut ini yang bukan merupakan kelemahan dari BUMS adalah yang pertama. Berarti kebaikan BUMS ya, sering berspekulasi, ini juga tidak, ini kelemahannya. Yang kedua, tidak memperhatikan lingkungan, ini juga masih kelemahan BUMS. Yang ketiga, seringkali perusahaan menjadi milik keluarga, ini juga masih kelemahan BUMS. Yang berikutnya, bubar jika tidak berlaba, ini juga kelemahan BUMS. Yang berikutnya, sulit mendapat pinjaman dari pemerintah. Nah, ini untuk nomor 13, jawabannya yang E ya. Jadi kenapa? Kenapa? Karena BUMS itu biasanya nggak minjemnya itu bukan ke pemerintah ya, tapi ke bank gitu. Jadi minjemnya itu ke bank bukan ke pemerintah. Berarti ini pernyataan yang E, ini juga salah ya. Yang betulnya yang 4 ini di atas. Yang berikutnya, nomor 14. Gabungan beberapa badan usaha yang dilebur dan disatukan menjadi badan usaha baru yang lebih besar dan kuat. Dalam bentuk badan usaha, nah ini disebutnya trust ya. Jadi trust itu adalah badan usaha yang disatukan menjadi satu gitu. Jadi membentuk badan usaha yang baru itu disebutnya trust. Misalkan perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C bergabung menjadi PT ABC seperti itu. Nah itu disebutnya trust. Jadi perusahaan yang bergabung agar lebih kuat. Tapi biasanya perusahaan trust ini juga masih berada di dalam satu ruang lingkup ya. Si bisnisnya itu masih sama gitu. Nah, yang berikutnya nomor 15. Penggabungan badan usaha dengan badan usaha lainnya dengan cara membeli sebagian besar saham adalah bentuk badan usaha. Nah, kalau trust tadi kan penggabungan ya. Kalau kartel itu jadi persekutuan antara beberapa pedagang yang sejenis ya. Kan kalau biasanya pedagang itu bersaing. Nah, kalau di kartel itu pedagangnya itu bekerja sama gitu. Biasanya untuk menentukan harga, menentukan daerah penjualan gitu. Karena itu terkadang kita menemukan ada beberapa toko gitu yang menjualnya itu di minimal harga yang sama untuk barang tersebut. Misalkan minimal harganya 10.000, maka kita tidak akan menemukan toko lain yang menjual barang tersebut di bawah 10.000 gitu. Nah, itu namanya kartel. Nah, kartel ini ada kartel daerah, kartel kondisi gitu. Nah, bukan kartel ya, berarti definisinya ini bukan untuk kartel. Sedangkan yang ditanyakan ada penggabungan badan usaha dengan badan usaha lainnya dengan cara membeli sebagian besar saham. Nah, ini tuh definisi untuk holding company ya. Holding company. Jadi di holding company ini ada perusahaan induk, ada anak perusahaan gitu. Yang sahamnya sudah dibeli itu biasanya menjadi anak perusahaannya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D, holding company. Kita lanjut ke nomor 16 ya. Nomor 16, badan usaha milik negara yang sudah berbentuk persero, antara lain perusahaan yang bergerak dalam bidang berikut, kecuali telekomunikasi, Telkom, ini persero ya. Yang berikutnya ada percetakan uang. Nah, ini sudah jelas ini Perum. Karena nama lain dari percetakan uang ini Peruri ya, perusahaan percetakan uang Republik Indonesia gitu. Jadi Peruri ini masuk ke Perum. Jadi nomor 16 jawabannya B. Lanjut ke nomor 17. Pemimpin dan pengelola perusahaan umum diangkat dan diberhentikan oleh yang pertama presiden direktur. Sepertinya ini kurang betul ya, karena Perum itu punyanya pemerintah gitu. Yang berikutnya Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris juga kurang betul ya. Nah, yang berikutnya pemerintah. Tadi kan Ibu udah bilang kalau Perum itu punyanya pemerintah, berarti jawabannya yang C. Nomor 17 C, pemerintah. Lanjut ke nomor 18. Berikut ini peran penting badan usaha dalam perekonomian, kecuali penyedia lapangan kerja, ini betul. Penyedia barang dan jasa, betul. Pemasok, faktor produksi. Nah, ini
kurang tepat ya, karena pemasok faktor produksi ini seperti yang sudah kita pelajari di semester 1, pemasok faktor produksi ini dari rumah tangga konsumen atau dari masyarakat ya. Jadi perusahaan itu tidak menyediakan faktor produksi. Jadi jawabannya nomor 18 adalah C. Lanjut yang berikutnya, nomor 19. Sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan perekonomian, pernyataan tersebut adalah sebagai peranan titik-titik terhadap perekonomian Indonesia. Nah, mitra pemerintah berarti ini bukan BUMN, bukan juga BUMD. Sudah pasti mitra pemerintah itu adalah BUMS. Maka jawabannya adalah C ya. Yang berikutnya, soal yang terakhir nomor 20. Berikut ini perusahaan yang termasuk pada BUMD kecuali Bank Pembangunan Daerah, karena ini kecuali berarti bukan yang ini ya. Koperasi daerah. Nah, koperasi daerah ini bukan milik pemerintah daerah ya. Tapi koperasi daerah itu ya didirikan oleh masyarakat gitu. Jadi berdiri sendiri ya, lebih ke swasta, dimiliki oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. 20 itu jawabannya B. Nah, jadi segitu saja pembahasan untuk video kali ini mengenai soal-soal yang ada di ulangan harian bab 8 BUMN, BUMD, dan BUMS. Semoga kalian dapat mengerti materinya. Kalau misalkan ada yang